Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Aidinawa Cindy Absari dari kelas 10 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan sedikit mengenai apakah dengan melakukan penyemprotan disinfektan dapat mencegah penyebaran virus corona. Disinfektan adalah jenis cairan pembersih yang umumnya dibuat dari hidrogen peroksida, kreosot, alkohol, atau klorin yang bertujuan untuk membunuh berbagai macam virus, bakteri, kuman, dan mikroorganisme berbahaya lain yang terdapat pada ruangan atau permukaan benda. Penggunaan cairan disinfektan pun semakin marak di sejumlah wilayah di Indonesia. Misalnya, di tempat ibadah, gedung, pintu gerbang perumahan, dan tempat publik lainnya, melalui pembuatan bilik disinfektan atau chamber. Chamber atau bilik disinfektan adalah suatu tempat khusus yang digunakan untuk menyemprotkan cairan disinfektan yang dilengkapi pula dengan sinar atau radiasi ultraviolet di dalamnya. Cara kerjanya, orang-orang masuk ke dalam bilik tersebut, kemudian disemprot dengan cairan disinfektan dari berbagai arah. Penyemprotan disinfektan ini diyakini dapat membunuh berbagai macam kuman, bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya, termasuk virus corona atau COVID-19 yang menempel pada permukaan pakaian, tas, sepatu, atau benda yang dibawa oleh orang tersebut. Apakah bilik disinfektan efektif untuk mencegah penyebaran virus corona? Penggunaan bilik disinfektan sebenarnya tidak boleh sembarangan, melainkan harus sesuai dengan syarat standar keamanan yang ketat. Umumnya, penggunaan bilik disinfektan digunakan di pintu laboratorium medis, di mana orang-orang yang masuk ke dalamnya menggunakan perlengkapan perlindungan diri yang lengkap seperti masker, sarung tangan, dan baju hazmat. Lantas, efektifkah penggunaan bilik disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona? Memang benar, hal itu dapat membunuh berbagai macam kuman, virus, dan mikroorganisme, dan dapat mencegah penyebaran virus corona. Akan tetapi, penggunaan bilik disinfektan ini ternyata tidak direkomendasikan oleh World Health Organization atau WHO. Beberapa kandungan dalam cairan disinfektan untuk membunuh berbagai macam kuman, virus, bakteri, dan mikroorganisme seperti alkohol dan klorid dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia. Menyemprotkan bahan-bahan kimia tersebut dapat berbahaya apabila mengenai pakaian hingga menyentuh permukaan kulit atau selaput lendir, seperti mata dan mulut. Penggunaan sinar atau radiasi ultraviolet pada bilik disinfektan dengan konsentrasi berlebihan dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh apabila dalam jangka panjang dapat beresiko menimbulkan penyakit kanker kulit. Cairan disinfektan ini juga tidak dapat membunuh virus apabila virus tersebut telah masuk ke dalam tubuh. Selain itu, penggunaan bilik disinfektan kini masyarakat sedang gencar untuk menyemprotkan cairan disinfektan
secara langsung pada tubuh manusia. Misalnya, menyemprotkan cairan disinfektan pada tubuh orang-orang yang akan masuk ke suatu gedung, pemukiman, atau gerbang perumahan. Prinsipnya sama, menyemprotkan cairan disinfektan pada tubuh orang-orang tersebut diakui dapat membunuh berbagai macam virus, kuman, bakteri, dan mikroorganisme yang mungkin menempel pada pakaian serta permukaan benda mati yang mereka bawa. Faktanya, kandungan alkohol dan klorin yang terdapat pada cairan disinfektan untuk menyemprot pada tubuh orang-orang tersebut dapat bersifat karsinogenik atau beracun apabila terhirup oleh pernapasan manusia dalam jangka panjang. Jika terkena kulit atau terkena lapisan lendir manusia seperti mata dan mulut, dapat mengikis lapisan tersebut sehingga menimbulkan iritasi. Akibatnya, virus tersebut dapat dengan mudah masuk ke area tubuh tersebut dan menimbulkan peradangan. Cairan disinfektan yang digunakan oleh masyarakat untuk menyemprot orang yang lalu lalang tersebut mengandung bahan zat alkohol, klorin, dan hidrogen peroksida. Hal itu bisa saja campuran kandungan cairan disinfektan yang mereka gunakan tidak mengandung bahan kimia tersebut, sehingga tidak efektif digunakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Alkohol dan klorin yang terdapat dalam cairan disinfektan untuk membunuh berbagai macam virus, bakteri, kuman, dan mikroorganisme yang terdapat pada permukaan benda mati seperti jalanan, gagang pintu, kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga yang sering disentuh oleh orang banyak, dan lain-lain. Penggunaan penyemprotan cairan disinfektan harus sesuai dengan petunjuk penggunaan yang direkomendasikan. Catatan: penggunaan bilik disinfektan atau penyemprotan cairan disinfektan pada tubuh manusia tidak efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Hal ini memang dapat membunuh berbagai macam virus. Kedua hal tersebut justru membahayakan kesehatan pada tubuh manusia. Penggunaan cairan disinfektan hanya boleh dilakukan untuk menyemprot atau membersihkan pada permukaan benda mati dari berbagai macam virus, kuman, bakteri, dan mikroorganisme berbahaya lain yang sering disentuh oleh banyak orang. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pramuka Semansal bisa, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.